hanya orang yang hidup tidak mau mati. Padahal hidup ini serba berpasang-pasangan. Orang hidup pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati. Tuan guru kudian ke gama Bapak tuan guru cukup boleh ongkan angka lamun temeri dendek boleh lalu ongkan tuan guru mati meno-meno baik. Bapak raja-raja jakode suara Bapak tuan guru cukup boleh. Nah jadi memang itulah kita, padahal hidup itu berkawan dengan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatiz wal ustazat yang kami muliakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus hadirin wal hadirat, musyayyi'in musyayyi'at, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih merasakan manisnya iman di dalam hati kita. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika
الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya al-faqih Abu Ja'far bi isnadihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وضع في قبره يوسع عليه في قبره 70 ذراعا طولا وتنشر عليه الرياحين ويستر بالحرير فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, annal mu'min idza wudi'a fi qabri yuwassa'u alaihi fi qabrihi 70 zira'an tulan. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila diletakkan di dalam kuburnya, apabila mereka adalah orang-orang yang beriman, yuwassa'u alaihi fi qabrihi 70 zira'an tulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan kuburnya sejauh 70 zira'. Jadi 70 zira' itu Bapak Ibu, yang satu zira' itu kalau ukuran kita, yang satu zira' niki kalau kita hitung ya panjangnya kurang lebih, lamun hitungan tiang pulunggo sami itu lebih daripada 1 kilo atau kurang daripada itu.
yang 1 zira. Bahkan disebutkan lebih daripada 70 zira diluaskan kuburnya oleh Allah. Itu apabila yang meninggal itu adalah orang-orang yang beriman, apabila yang meninggal itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang di dalam hidupnya mereka tidak berhenti berbuat amal kebaikan. Dia enggak peduli amalan itu apakah itu amalan kecil ataukah amalan besar, amalan yang berat ataupun amalan yang remeh, tidak ada bedanya bagi mereka. Yang penting mereka itu menyempatkan hidupnya untuk berbuat baik. Karena apa para jamaah rahimakumullah, kita ini dalam hidup kita tidak tahu pada posisi mana amal kita yang terbaik menurut penilaian Allah. Bisa jadi kebaikan kecil akan mampu mengantarkan kita ke dalam surga, dan bisa jadi kesalahan kecil akan mampu menggeret kita menuju neraka. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi kebaikan kecil akan mampu membawa kita ke surga? Mungkin di situ tempat paling ikhlas kita beramal. Makanya para ulama tidak pernah membedakan amal itu kecil maupun besar, selama itu baik mereka kerjakan kebaikan. Ada duri di tengah jalan, mereka angkat. Ada orang sedang kesusahan, mereka bantu. Mereka tidak peduli apakah itu mereka yang pernah menzoliminya apa tidak. Kalau kita kan paling yang kita bantu dengan si pada ambun raos tekan cita. Wah, tolong wah dia jak beng nyingga kancen tito dia. Dikala itu temannya mereka itu yang sama sepadan dengan mereka baru kita bantu. Betul tidak? Saya nggak sapada pilihan kita dia ini. Tapi kalau orang yang berbeda dengan mereka, jauh panggang dari api, bahkan kebaikan itu jauh dari mereka. Rasulullah tidak pernah demikian. Makanya para aulia, para ulama itu mereka menjadikan kebaikan itu menjadi tabungan amal untuk mereka. Dan bisa jadi kesalahan kecil akan menggeret kita menuju neraka. Bisa jadi. Kan Bapak Ibu, kita pernah sering dengar cerita seorang pelacur masuk ke dalam surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Kalau menurut kita tidak mungkin, tapi nyatanya itu kata Allah. Dan banyak juga seorang alim bersiso yang ibadahnya sekian tahun, sekian puluh tahun jadi seorang ulama kelas kaliber keulamaannya, tapi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara apa? Satu keburukan kecil. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh meremehkan orang. Meskipun zahirnya mereka ahli maksiat, nggak boleh kita remehkan. Mereka ini pejudi, pezina, syarbul khomer, iya, tapi jangan cela orang. Karena tidak ada jaminan dari Allah untuk kita selamat menjadi orang baik. Kan pernah yang ceritakan pelungguh, seorang preman berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis sampai 1 minggu tidak bisa tidur. Gara-gara apa? Ini preman tanya ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, pelungguh ini rajin sekali ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah. Jadi beliau tidak pernah lupa menyebut biiznillah, karena aku bisa rajin ibadah atas izin Allah. Kita bisa hadir ke sini atas izin Allah. Kalau tidak izin Allah nggak bisa.
Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, Syekh, saya mau tanya, Syekh ini kan tiap malam tahajudnya rajin, alhamdulillah, biiznillah, baca Al-Qurannya rajin, zikirnya rajin, tapi saya mau tanya Syekh, pertama, apakah bisa Allah merubah saya, orang yang ahli maksiat ini, untuk menjadi orang yang taat sebagaimana taatnya engkau kepada Allah? Jawabannya apa? Bisa tidak? Bisa tidak? Ah, bisa. Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, insya Allah bisa. Pertanyaan pertama ini, apakah bisa Allah Ta'ala merubah aku menjadi orang yang ahli maksiat ini, dirubah oleh Allah menjadi orang yang ibadahnya sama seperti pelunggu? Jawabannya bisa. Kedua, wahai Syekh, apakah bisa Allah itu merubah aku orang yang ahli maksiat ini kira-kira lebih soleh daripada engkau yang menjadi ulama besar? Bisa tidak? Jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani, oh sangat bisa nak, sangat bisa. Dan yang ketiga, wahai Syekh, kata laki-laki ini, apakah bisa Allah itu merubah engkau sebagai orang alim, merubah engkau sebagai orang yang soleh, ahli ibadah, ahli sufi, ahli hikmah, untuk dirubah oleh Allah menjadi laki-laki yang lebih buruk perbuatannya daripada saya? Jawabannya, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak bisa menjawab, tapi beliau keluar air matanya dan istighfar kepada Allah. Jawabannya apa? Sangatlah bisa bagi Allah, mudah bagi Allah merubah orang soleh menjadi ahli maksiat, merubah orang yang ahli ibadah menjadi ahli berbuat salah, menjadi seorang ulama berubah menjadi seseorang yang durhaka kepada Allah. Itu gampang bagi Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir menangis. Kenapa? Tidak ada jaminan dari Allah untuk aku soleh sampai akhir hayatku, kata beliau. Makanya beliau memeluk laki-laki ini. Alhamdulillah nak, engkau telah ingatkan saya untuk saya tidak sombong dalam hidup saya, untuk saya selalu ingat sama Allah bahwa antara engkau dengan aku tidak ada bedanya. Ya Allah, kita baru tak rajin ngaji wasalapu teremehang dengan baru tak belajar bahasa Arab telu bulan wah cekat bahasa Arab, semua disalahkan. Coba lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gara-gara seorang preman ahli maksiat beliau tersungkur mengatakan, tidak ada jaminan dari Allah untuk aku soleh saat ini hingga akhir hayatku menjadi orang yang soleh. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah ajarin kita doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sekali lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin ya rabbal alamin. Makanya para jamaah,
Dikala kita berbuat baiklah dengan natural, biasa saja. Jangan dengan sebab seseorang, tapi kita beramal karena Allah. Apabila yang meninggal adalah orang yang beriman, dimasukkan ke dalam kuburnya, wassi'alahu alaihi fi qabrihi sab'una dhira'an, maka Allah meluaskan kuburnya sab'una dhira' hingga 70 zira' jauhnya. Kalau kata Nabi, mala ainun ra'at, sejauh mata memandang. Jadi kubur yang kecil itu bisa jadi diluaskan oleh Allah. Makanya kata Nabi, annal qabra awwalu manzilim min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama sebelum akhirat dan gambaran pertama daripada gambaran akhirat. Kalau tiang pelungguh sami berhasil di alam kubur, baik kita di alam barzah, insya Allah akhirat pun juga baik. Amin. Makanya kan di dalam talqin dibacakan kita, wa annal mauta haqq wa annal qabra haqq wa anna na'imahu haqq wa anna 'adzabahu haqq. Mati itu hak, wajib kita akan temukan. Piran atau temate? Piran. Ibu, beda pilih sida juluan apa tiang murian, atau tiang murian sida juluan? Hah? Oh, dia kena bareng-bareng aja. Ya karena itu kan rahasia Allah, hanya orang yang hidup tidak mau mati. Padahal hidup ini serba berpasang-pasangan. Orang hidup pasti orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati, tuan guru kudian ke gama. Papa tuan guru cukup boleh ongkan. Angka lamun temeri dendek boleh lalu ongkan. Tuan guru mati, meno-meno baik. Papa raja-raja jakode suara papa tuan guru joko beli. Nah, jadi memang itulah kita. Padahal hidup itu berkawan dengan mati. Apakah sekedar diluaskan oleh Allah? Tidak. Wa tunsyaru alaihi rayyahin wa yustaru bil harir. Ya Allah. Dan orang-orang yang mati itu, yang beriman itu, yang meninggal dunia itu, yang mereka udah masuk alam barzah itu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sambutan yang luar biasa bagi mereka dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi sekarang kita hidup ini Bapak Ibu, kita bahagia tapi nggak bakal lama. Inilah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dunia ini kata Allah adalah illa mata, kesenangan yang sifatnya sesaat saja dan tidak bakal lama. Tidak ada orang hidup bahagia terus, pasti ada susahnya. Enggak ada orang hidup susah doang, pasti ada bahagianya. Nggih? Ibu, ndenara dengan lahirnya salah, ngidam salah,
melahirkan salah, waktu kecil salah, waktu dewasa salah, salah doang datang tawa ndara iblis no. Tapi kalau kita manusia, ada kadang kalanya baik, ada kadang kalanya tidak baik, karena iman kita yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Lamun papa hadir majelis ilmu marak niki bertambah iman kita, lalang semendat istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah lamun tama jok pakan ja lupa ada tetune lupa nih istighfar si sekalam nah ajari si guru. Nah inilah hidup. Tapi mana hidup yang sesungguhnya? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah kehidupan yang lebih baik dan itu yang utama. Bahkan dalam ayat yang lain kan Allah sudah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dibebasin oleh Allah dari azab neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari neraka udah bebas, masuk surga, itu bahagia yang abadi, bahagia yang memang betul-betul bahagia yang sesungguhnya. Makanya para jamaah yang pelungguh niki, kita ini kan nanti terminal akhir kita ada dua, ada surga atau neraka. Orang yang masuk surga, tingkatan di dalam surga itu punya derajat, darajat namanya, tingkatan di dalam surga namanya darajah. Darajah itu ke atas. Misal kita sekarang beramal soleh, pelungguh sholat berjamaah maghrib, Allah kasih kita pahala di atas kepala kita. Tambah dengan majelis ilmu, Allah anugerahkan ditaruh pahala di atas. Semakin tinggi kita punya amal, semakin tinggi darajahnya kita di dalam surga. Amin. Makanya para jamaah, orang masuk surga itu bukan dengan amal soleh, bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Allah. Tapi derajat seseorang di dalam surga itu dengan amal solehnya. Maka kata Nabi, kalau tiang pelungguh sami derajat amal kita setinggi gunung, maka derajat kita di dalam surga nanti ya setinggi gunung itu. Kalau kita punya amal setinggi Rinjani, udah masuk surga dari Allah, maka derajatnya sekelas gunung Rinjani. Semakin tinggi kita punya amal, semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Makanya kata Rasul, orang di dalam surga itu menyesal mereka masuk surga. Kenapa mereka menyesal? Ya Allah, kenapa dulu di dunia aku tidak maksimal ngerjain amal ibadah hingga derajatku lebih tinggi daripada hari ini? Itu yang disesalin oleh orang di dalam surga. Apalagi orang yang masuk neraka. Tapi kalau orang di neraka itu kata Nabi, satu tingkatan neraka terus ke bawah, namanya darkah. Namanya darkah. Jadi darkah itu ke bawah. Dikala kita mengerjakan kemaksiatan, jadi Allah taruh kita punya dosa di atas kepala, ditekan kita oleh dosa kita. Tambah lagi dosa, ditekan lagi. Tambah lagi gosip, ditekan lagi. Tambah lagi muniur, selapun, ditekan lagi oleh Allah. Karena lapis neraka itu ke bawah. Kalau engkau mau menghitung bagaimana luasnya satu neraka, dalamnya itu kata Nabi, andaikan aku melemparkan satu batu dari atas, kata Rasul, maka 70 tahun batu itu baru bisa sampai, itulah satu lapis neraka. Ya Allah, dalam gitu. 70 tahun dia melayang batu itu sampai ke bawah, baru sampai satu tingkatan neraka dalamnya. Arab milih nyoba. Sang Arab milih pelinggi. Makanya kebaikan seorang hamba itu
tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an kaffahu nurahu. Ya Allah, bagi mereka yang soleh yang beriman itu, kata Rasul, apabila mereka di dunia sering bersama Al-Quran, sering menghidupkan waktunya dengan Al-Quran, dia tidak akan tertidur sebelum mereka membaca Al-Quran. Kaffahu nurahu, maka Al-Quran itu akan berdiri di sampingnya, akan bersinar bersama mereka. Pahala Al-Quran niki akan berada di samping kepala kita. Iya, tok nak kanjang pelunggom sami oleh Al-Quran itu. Amin ya Allah. Dah kak mano girang dah baca Quran? Girang? Rasulullah tidak pernah nganjurin kita baca Al-Quran satu kali baca Quran itu 1 juz, tidak. Sehari baca Al-Quran itu 100 ayat, tidak. Tapi kata Nabi, walau kana ayatan, setiap waktu itu meskipun hanya 1 ayat, dendek belo-belo, seayat doang. Baun dek. Contoh, selesai solat subuh, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sadaqallahul azim. Nyunjut pak terus. Bau. Bayangkan kalamun yen tan terbilang waktu 1 ayat 1 ayat, kalau 5 kali sehari berarti 5 ayat. Mudah tidak? Mudah. Lagu wah degawe apa mudah ana lagu ndek waka tu. Ini beratnya kita. Beratnya di mana? Istiqomah. Coba lamun papa kenjekan tersusah aja, Yasin, Waqiah, Tabarok, Ar-Rahman, selapu nak baca, papa tetagi si bang rontok. Iya tuh nak rajin baca Quran. Jangan dikala kita susah saja. Ibarat tiang pelunggu, tiang sudah kenal dengan pelunggu, tiang kenal dengan Ustadz Hasan. Oh, dikala tiang kenal dengan Ustadz Hasan hubungan baik. Wah meno, tiap Sabtu, tiap saat kita saling telepon. Waktu na undang tetap tiang hadir, tiang pun undang beliau tetap dia hadir. Pas dikala tiang butuh, misal tiang minjam uang, Ustaz, ya Allah, nyakan tiang butuh niki, nyakan tiang bangun asrama, tunas juluk, sang harak kepeng harak-harak 3 juta, mau endek tiang. Hubungan bagus, tetap saling pete, saling telepon tetap, kemos bagus, silaturahim bagus, dapat tidak? Insya Allah dapat. Tima endek narak pasti nak berusaha petang tiang, Ustaz deh. Nggih ndek narak jak tuan guru lagu insya Allah arak jak le semeton niki tang singgaan. Meskipun bukan dia yang punya, ada ikhtiar untuk membantu saya karena hubungan baik. Tapi kalau kita udah hubungan baik, kita putusin silaturahim. Bilang na pesila tiang di kuah milih hadir, di telepon saya tidak pernah saya angkat, dicari saya nggak pernah saya muncul. Pas dikala tiang butuh, tiang deketin beliau, Ustaz, lah kepepet lalu ngendeng tulung niki, coba sekali arak 3 juta doang, mau ndek? Ndek mau. Ti makna arak, ndak arak orang kata berjawab. Lah tanggu kebetulan, coba 3 jelo siliwat je mau pelinggi lagu niki jawab kedong tekadu padahal ajana. Tapi kenapa tiang tidak dapat? Karena hubungannya rusak. Kita apalagi dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah kita baik, meskipun kita tidak minta, Allah kasih, itu janji Allah. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah rusak,
jangankan ndak minta, kita minta pun sulit. Karena hubungan kita rusak dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran yang akan membersamai kita. Oh, saya tidak bisa baca Al-Quran, Pak. Ilmu saya kurang, Pak. Baca Quran dia tiang tahu. Bahkan baca petiha baik kebolak-balik di kesemel terdengar isi mentoa. Oh, mana-mana gamak pelunggu sami baca Al-Qurannya itu minimal di kala solat. Tapi kalau solat tidak, baca Quran tidak, semuanya tidak, apa yang kita andelin? Makanya para jamaah, generasi yang paling baik yang menjadi harapan tiang pelungguh dikala kita meninggal dunia adalah apabila kita memiliki keturunan yang menjadi ahli Quran. Luar biasa. Kan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pernah lewat dari satu pemakaman. Waktu lewat Nabi Isa, beliau dengar itu kubur sedang menangis, diazab oleh Allah. Teriak isi kubur ini. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak ada waktu untuk berhenti di atas kubur itu. Hanya Nabi Isa memandang kepada isi kubur, ini orang sedang disiksa oleh Allah. Tapi besok harinya para jamaah, Nabi Isa kembali lewat dari kubur tersebut. Tidak lama dari Nabi Isa mendengarkan itu kubur tidak ada suara apapun, tapi yang ada adalah suara ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka Nabi Isa meminta izin kepada Allah untuk melihat kondisi si mayit. Biiznillah, atas izin Allah, Nabi Isa melihat itu orang yang sedang di dalam kuburnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Isa bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, kemarin aku lewat dari kubur ini orang sedang diazab oleh Allah, bahkan tangisnya luar biasa. Tapi dikala hari ini aku lewat, wahai Jibril, aku mendengar suara ucapan tahmid kepada Allah, memuji kebesaran Allah, dan aku lihat si ahli kubur ini mendapatkan nikmat, makanannya enak, dan nikmatnya Allah luaskan kuburnya. Kenapa bisa begitu Jibril? Tanya Nabi Isa. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Isa, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu dari jauh sebelumnya tidak pernah ada bantuan dari keluarganya yang masih hidup. Akan tetapi Allah berikan nikmat kepadanya gara-gara hari ini ada dari salah satu keturunan daripada orang itu yang sedang belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. 10 kali dia belajar baca bismillah, tapi belum pas bacaan bismillahnya. Tapi dengan bacaan bismillah 10 kali itu, Allah sudah bebaskan mereka dari alam kubur. Ya Allah, para jamaah, baru sekadar belajar Bismillahirrahmanirrahim, Allah bebaskan ini orang dari siksa kubur gara-gara keturunannya yang belajar bismillah. Apalagi kalau satu buah kitab suci Al-Quran itu ada dalam hati mereka, ada dalam hafalan mereka, ada dalam lisan mereka, ada dalam akhlak mereka, maka bagaimana bahagianya kita sebagai orang tua dikala sudah meninggal dunia. Ya Allah, amin ya rabbal. Azan. Wallahu ta'ala alam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam
الخاسرين ربنا يا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا الله يا رب العالمين. فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره. Dan apabila mereka dalam hidupnya sering bersama dengan Al-Quran, dia butuh kepada Al-Quran, apapun yang dia inginkan, dia baca Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran nika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat Al-Quran itu orang yang tidak pernah lupa dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan Al-Quran itu akan mensyafaat sahabatnya nanti pada hari kemudian. Itu langsung Al-Quran memohonkan izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ju'ila lahu nurun mithla syamsi fi qabrihi. Ya Allah, dan Allah jadikan bagi mereka adalah cahaya sebagaimana terangnya cahaya matahari di dalam kuburnya. Jadi tidak ada gelap di dalam kubur bagi orang-orang yang beriman. Tapi mana sih orang-orang yang beriman itu? Apakah sekedar orang yang percaya sama Allah saja? Tidak. Orang tidak sekedar percaya, tapi meyakini dan mengimplementasikan keimanannya itu melalui amal soleh. Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah orang yang sedang sholat hari raya Idul Fitri. Dengan Idul Fitri rame tidak? Rame, bahkan dengan sindik puasa belian takbir. Rame dia. Bahkan orang yang tidak pernah tahu tentang puasa Ramadan, mereka yang lebih dulu datang Idul Fitri itu. Akan tetapi kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang-orang yang beriman, maka lihatlah orang yang sholat subuh berjamaah. Lama dengan sembahyang subuh rame dek. Rame sih rame. Piresap biasa. Telusap, Saprudin, Sapardi, Sapriyadi. Enggih, Allahu Akbar. Kata Nabi, kalau anda ingin melihat orang-orang yang beriman, lihat orang yang sholat subuh berjamaah. Dari satu kampung sedikit orang yang berjamaah. Ya Allah, sekat nih. Subhanallah. Bapak Ibu pernah masuk di Masjid Nabawi? Yang sudah berhaji umrah pernah ke Masjid Nabawi nggih? Yang belum pernah, mudah-mudahan dinasibkan oleh Allah secepatnya, amin. Yang belum berhaji maupun umrah, semoga Allah panggil kita semua, Allah nasibkan secepatnya untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Masjid Nabawi, sujud di hadapan Ka'bah, mampu mencium Hajar Aswad. Amin ya rabbal alamin. Belet berangkat Bapak Ibu? Nyetor. melet lagu nyetor ndek namele. Berembin tante mau. Tapi insyaallah mari sitiang tadi malam di Tangsi tiang kasih jamaah bagaimana resep kita untuk bisa cepat berangkat ke Baitullah, kan? Jadi setiap kita beramal di masjid maupun di musola atau di mana, maka niatin jadi tabungan haji, niatin jadi tabungan umroh,
Misal arak kotak amal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkat sodakoh saya ke masjid malam ini, insya Allah menjadi tabungan haji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hieun tandengan. Wah pelinggi mana nih? Ndek wah semai ndek man. Jadi terkadang mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita urusan sodakoh infak ke masjid itu berat, ke pembangunan pondok pesantren berat. Coba makin yang berketuan. Lamun Pelungguh sekarang masuk ke epicentrum. Lamun tamajuk epicentrum, Pelungguh bawa uang 200.000, cukup apa tidak? Lamun jauh kepeng 200.000 masuk epicentrum, banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi kalau Pelungguh ke pengajian majelis taklim jauh kepeng kadu beramal 200.000, banyak apa sedikit? No kan? Si pelit. Bapak beramal je 100.000 banyak pun. Kata majok mall je sekecet. Ini kita orang-orang yang beriman, yang diberikan nur oleh Allah di alam kuburnya itu, waja'ala lahu nurun misla syamsi. Allah jadikan bagi mereka cahaya sebagaimana cahaya matahari dalam kuburnya. Ya Allah. Wa yakunu fi qabrihi masalahu kamatsalil arush. Dan Allah misalkan mereka, orang-orang yang beruntung dikala mereka meninggal dunia itu, tidurnya di alam barzah itu diibaratkan sebagaimana tidurnya pengantin baru. Si bejorak doang lalang semendak salung-salung menah. Si cemo saling tepak, saling tepek, saling tepek. As-salatu khairum minan naum. Ya subuhun. Isi demen. Maka mereka tidak sadar bahwa kiamat sudah tiba. Mereka tidak sadar hari pembangkitan sudah datang. Padahal Bapak Ibu, satu hari orang di alam kubur itu seperti perjalanan 500 tahun kita di dunia. Sejelolek dalam kubur, mara kelai 500 tahun hidup di dunia. Lamun desa sadu je coba sila. Ya Allah. Nah terus bagaimana kita yang kurang amal ini? Jadi kalau orang yang baik tidak pernah suuzon kepada Allah, tidak pernah buruk sangka, tidak pernah iri hati, nggak pernah dengki, nggak pernah munafik, insya Allah selamat doa. Amin. Tanamu wa la yuqidhuha illa ahabbu ahluha. Mereka tidur, yang ada hanyalah kebahagiaan. Bahkan mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka itu sudah tertidur lama. Dikala saat hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagi orang kafir Bapak Ibu, dari sejak mereka mati, mereka sudah mengatakan apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba. Duhai Tuhanku, jikalau aku tahu begini namanya mati itu, begini namanya kubur itu, jangan kau jadikan aku manusia dulu, lebih baik kau jadikan aku menjadi tanah saja. Kata orang kafir. Ya Allah Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita banggakan hari itu. La yanfa'u malun wala banun. Tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, tidak berguna jabatan, tidak berguna keturunan, tidak berguna saat itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya baik dikala berhubungan muamalah dengan Allah maupun dikala berhubungan muamalah dengan sesama manusia. Bagus-bagus kanca batur.
bagus-bagus kanca tetangga. Nggih. Rapat Idul Adha. Sindeman besapa. Haran deman besapa? Gamak. Nauzubillahi min zalik ya Allah, Bapak Ibu. Paling berat pertanyaan di alam barzah itu terakhir. Waman ikhwanuk, siapa saudaramu? Allahu Rabbi, lancar. Waman Nabi wa Muhammadun Nabi, lancar. Al-Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami. Tapi banyak orang terjebak pada pertanyaan terakhir. Waman ikhwanuk, siapa saudaramu? Maka kaku lisan ini menjawab, berat lisan ini menjawab. Kalau masih ada salah yang belum dimaafkan oleh saudara kita, berat Ibu. Dia tahu kada al-muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani, lagu masih satu dengan kencen dia saling demen, berat. Mau apa lagi mantua kencen dia besapa. Haran dia besapa kancen mantua. Taduk Ibu dia bercerita dah. Ya Allah. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Namanya azab kubur niki, na'udzubillahi min zalik. Makanya dalam kitab tafsir Allahumma shalli Muhammad, di dalam tafsir Sawi, di dalam surat Al-Baqarah ada di situ dijelaskan, barang siapa yang membaca, yang ingin dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur, dan Allah bimbing mereka dengan iman, Allah bimbing matinya mereka dalam mengucap la ilaha illallah, dan Allah berikan syafaat bagi 400 keluarganya, maka setiap selesai solat subuh usahakan untuk mengamalkan ayat kursi 9 kali. Ayat kursi siwa kali setiap selesai solat subuh. Apa ayat kursi? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Nah, itu diamalkan 9 kali ba'da solat subuh. Yang dapat niki dari guru kami, Allah yarham, kami dapat ini dari beliau dulu. Beliau mengatakan bahkan orang-orang yang sering mengamalkan ayat kursi 9 kali ba'da subuh, meskipun mereka kurang amalnya, maka tidak akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Amin. Andin melet pelinggih dan neraka ndik de bau. Begitu hebatnya ayat kursi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bebaskan bagi mereka 400 keluarganya yang sudah meninggal dunia disyafaat dengan ayat kursi itu. Amin ya Allah. 400. Andai lamun arak tetangga kanca tiang pelungguh 400, kita punya saudara, kerabat, keluarga, tetangga yang sudah mati, bahkan tetangga pelungguh sindik na deman le sida lai milu mau berkah na dah. Ya si bucung kanca ita no.
Milu nak mau berkah dari ayat kursi itu. Subhanallah, tetangganya, saudaranya, keluarganya, sahabatnya yang sudah mati 400 orang mendapatkan keberkahan melalui ayatul kursi. Tapi ada juga cara mengamalkan ayat kursi itu menjadi benteng bagi kita, menjadi penjaga, terutama sebelum tidur. Sebelum kita tidur, seperti yang tiang sampaikan tadi malam, bahwa sebelum kita tidur itu ruh jaga ini keluar. Ruh yang menjaga zohir batin kita ini keluar dari tubuh ini. Makanya tidur itu setengah daripada mati. Coba lamun dengan tedem Bapak Ibu, dengan ngantok, dengan tedem, beng pelalah, mean pelalah si tedem banyak. Oke. Ndarak mahai lamun dengan ngantok no. Apalagi amalan yang enak, zahirnya tidak enak dikala kita tidur. Makanya orang itu banyak kena dengan ain, dengan sihir, dengan pengaruh-pengaruh jahat itu dikala kita tidur. Makanya dalam satu kitab pernah tiang baca Khazinah Al-Asrar, di situ cara mengamalkan ayat kursi itu, Bapak Ibu, waktu misalnya dianjurkan kita sebelum tidur itu baca 7 kali. Kalau tidak bisa 7 ya 3. Untuk menjaga kita dan keluarga di kala tidur itu. Nah, bagaimana cara yang terakhir? Pertama kita baca biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai akhir. Pas yang ketiga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظ. Tarik napas, tahan napas kita, masukkan napas, tiup kedua telapak tangan, baru usap seluruh anggota badan. Ulangi, hifzuhuma wa huwal aliyul azim, sampai telapak kaki diusap. Maka sekuat apapun pengaruh negatif, pengaruh jahat yang ingin mengganggu kita tidak akan pernah bisa sampai. Kenapa? Dihadang oleh Allah melalui khadim daripada ayatul kursi. Ibarat kata-kata ulama itu ibaratnya mereka bercermin. Mereka yang berdiri di depan kaca ingin melepas sesuatu, maka yang muncul bukan gambar orang, tapi gambarnya sendiri akan kembali kepada mereka. Nah, ini rahasia daripada ayatul kursi. Lamun pulungguh amalan, insyaallah sebelum kita jalan kemana-mana, berangkat bepergian jauh, supaya tidak ada cara orang untuk mengganggu kita, sebelum jalan baca ayat kursi, meskipun sekali itu caranya, tapi kaifiatnya maranika. Wala ya'uduhu hib, tarik napas, hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Bisa dihafal kira-kira? Bisa diterima? Bisa diamalkan? Okay. Tiang ijazahkan wirid ayatul kursi kepada pelungguh yang hadir pada malam hari ini, sebagaimana guru kami mengijazahkan kami. Qabil tu ijazah. Ulang, tiang ijazahkan pelungguh sami semua yang hadir malam hari ini wirid ayatul kursi sebagaimana guru kami mengijazahkan kami. Al-Fatihah. Nah, itu caranya. Termasuk kalau ada anak-anak kita yang panas. Biasa kan anak kecil kalau tengah malam sering rewel, nangis, meler mata. Nah,
itu mereka diganggu dengan sesuatu yang enggak kita lihat, dengan hal yang gaib. Maka caranya ambil air dengan gelas, kemudian bacakan ayat kursi itu 3 kali. Pas yang terakhir, yang ketiga, begitu kaifiatnya. Wala ya'uduhu hib, tarik nafas, tiup terus, hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Kasih minum anak kita, kasih minum, terus usap dia punya wajah, insya Allah. Itu kata ulama, disebutkan Allah SWT, Muhammad Al-Imam Al-Syekh Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan, kalau itu diamalkan dalam suatu waktu, dalam suatu saat kita berada dalam satu tempat, andaikan ada sesuatu, ada mahal jin, misalkan jin yang zalim, jin yang kafir, yang bisa mengganggu manusia, ada di tempat itu, sekedar diamalkan, dibaca dengan kaifiat yang ada tadi, maka jatuh mereka. Jangankan mau mengganggu, panas mereka. Andaikan lamun arak jin yang kena hamil nyelauk, gugur dia, saking kerasnya itu ayat kursi. Tapi dengan cara yang tadi, mudah-mudahan bisa kita amalkan, nggih. Amin ya rabbal. Oh, ternyata luar biasa amalan untuk kita dihindarkan oleh Allah dari azab kubur, agar kita disyafaat dan 400 keluarga sahabat kerabat kita yang sudah mati. Dan yang ketiga, Allah hindarkan kita dari azab neraka. Yang keempat, Allah selamatkan kita dari pengaruh-pengaruh jahat dengan ayatul kursi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, nggih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan sehat walafiat. Allah berikan kita umur yang panjang bitaatillah. Allah murahkan jalan rizki kita yang halal dan barakah. Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang berkali-kali. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma balligh maqasidana ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li ada'i manasikal hajji wal umrah wa li ziyarah ila maqami nabiyyikal ma'sum sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marratin fi khairin wa lubbin wa afiyah. Iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Itulah kebodohan tiang. Mana yang baik, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.